Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi Bersama kami. kelas sekolah minggu. Mudah-mudahan Gereja Baptis Indonesia Bertazama. Iya. Selamat datang, selamat bergabung. Kita Iya. akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sempat ngobrol juga sama Bu Fijen. Ini pelajaran yang ini seperti nubuatan gitu ya. Yang digenapi gitu. Ya. Jadi dari beberapa pelajaran yang di awal, pelajaran 2 atau 3 gitu ya. Tentang kejatuhan manusia dan ada juru selamat ya yang direncanakan oleh Allah. Nah, ini pelajaran sekarang ini jawabannya gitu ya. Jawaban nubuatan. Tapi kita nanti akan bicara nubuatan lagi. Jadi bertingkat-tingkat. Okay. Nubuatception. Nubuatception. Kita berdoa dulu Bu sebelum mulai. Bapak yang memilih. Ya. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan menyertai kami dengan kekuatan, kesehatan, menyertai fasilitas yang bisa kami gunakan juga. Kiranya semua ini boleh jadi bagian dari rencana Tuhan untuk melengkapi kami, meneguhkan iman percaya kami, pengharapan kami, dan boleh semakin yakin di dalam Alkitab, kebenaran firman, dan juga Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, kami serahkan kelas kami dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Iya, jadi judul pelajaran ini adalah Raja Damai. Diambil dari Yesaya 9 ayat 5-6, lalu juga Yesaya 11 ayat 1-5. Ayat hafalannya udah pasti teman-teman sering nyanyikan gitu ya. Kalau saya sih merasanya lebih gampang nyanyikan gitu ya. Dari Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, ini jadi salah satu gitu ya, Raja Damai itu jadi judul pelajaran pagi hari ini. Oke, kita mulai Bu. Ya. Ini yaitu yang tadi disebutkan. Ini bicara soal nubuat. Nubuat mengenai Mesiasnya. Mungkin bisa dijelasin dulu Pak, nubuat itu sebenarnya definisinya apa sih, atau pengertiannya gitu, yang sederhananya lah gitu ya, supaya teman-teman bisa bedain nih. Kadang ada orang bisa kayak melihat masa depan, apakah itu nubuat misalnya gitu? Iya, kalau dibandingin gitu jadi seperti kan ada juga peramal-peramal di TV itu. Oh, tahun 2021 akan ada bencana besar di Indonesia. Ternyata yang bencana bukan hanya di Indonesia gitu, di seluruh dunia misalnya gitu misalnya. Terus dengan satu pernyataan itu aja orang bisa bilang bahwa oh, ramalannya terbukti gitu. Oh, ini jadi beda ya antara ramalan dan nubuatan. Nah, kalau yang jelas kalau di Alkitab dibilang bahwa nubuatan itu dia hanya datang dari Tuhan. Kalau ada nubuat palsu, nanti akan ketahuan waktu gagalnya. Nanti nubuat yang benar baru ketahuan kalau sudah digenapi gitu. Dan memang kalau untuk Raja Damai ini yang kita bahas dalam pelajaran minggu ini, teman-teman jangan pikir cuma satu ayat tadi yang saya bacain gitu ya. Iya. Sebetulnya karena Raja Damai itu kan salah satu gelar yang diberikan tadi kan, namanya disebutkan gitu. Tapi sebetulnya kalau nubuatan tentang Mesiasnya sendiri banyak gitu, bukan cuma 1-2 gitu. Kita baru lihat yang ayat 9 ayat 5 ya, di ayat hafalan itu. Tapi juga ada di Yesaya 11 ayat 1 ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi keturunan Isai ya. Keturunan Isai, Daud anak bungsunya. Ya, silakan bergabung anak bungsu. Pas banget soalnya. Menyapa dulu, hai. Halo kakak gitu. Halo dulu nggak? Iya, jadi itu nubuatan tentang keturunan Daud. Tapi saya bacakan juga, misalnya ada di bagian yang lain ya. Yeremia 23 ayat 5 bilang,
Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, memang kalau kita lihat, oh berarti ada keturunan Daud, tinggal cari aja keturunannya. Tapi ternyata setelah sampai masa pembuangan ke Babel, nggak ada tuh gitu. Yeremia ini kan bicara juga tentang pembuangan orang-orang di masa pembuangan. Setelah pembuangan dari Babel, kembali ke tanah Yehuda, tanah Kanaan lagi, tetap aja nggak ada orang yang seperti dijanjikan itu. Sampai kemudian Yesus lahir dan mulai menggenapi satu demi satu. Dia jadi raja, dia bijaksana, dia melakukan keadilan dan kebenaran mula-mula di Israel dulu, tapi kemudian meluas ke seluruh dunia. Itu nubuatan di kitab Yeremia. Ada juga di tadi mau bilang apa? Mika. Ya? Mika 5 ayat 1. Ini juga sering banget dibaca ini kalau Natal. Ya, dikatakan begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu aneh ya, karena kan orang yang memerintah Israel, permulaannya sudah sejak purbakala, sudah sejak dahulu kala. Nggak mungkin kalau dia adalah keturunan Daud. Karena Daud itu kan, keturunan Daud itu ada di tengah-tengah. Tapi di awal ayat dibilang, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit. Tuh. Jadi ada Mesias yang mengambil rupa itu, mengambil rupa manusia, dia lahir di Bethlehem, sehingga waktu pas orang Majus datang itu ketemu Herodes, terus tanya di mana anak yang kita lihat bintangnya, terus ahli Taurat dan orang Farisi bilang, oh menurut nubuatan ada di Bethlehem gitu. Jadi orang Majus datang ke Bethlehem. Nah, ini penggenapan dari nubuatan yang ditulis Mika. Nah, satu lagi mungkin yang gitu ya Bu, ditulis Mazmur. Ditulis dari untuk Raja Daud. Oh ya, untuk Raja Daud ya. Sebetulnya sih dari ayat 4 apa 3-nya gitu, ada endingnya itu aku telah bersumpah kepada Daud hambaku gitu. Untuk ayat 4 berarti ya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan seorang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat 5, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Jadi lagi-lagi janji bahwa akan ada seseorang dari keturunan Daud yang menjadi raja. Jadi raja. Nah, mungkin ada banyak orang waktu itu juga di Kanaan waktu itu ya, setelah pembuangan Babel ada banyak orang. Tapi kita mau lihat bahwa penggenapan Yesus sebagai Mesias itu, Yesus Kristus sebagai Mesias itu nggak hanya dari satu nubuatan aja, tapi dari berbagai nubuatan. Dan kalau kita sempat melihat latar belakang, tadi sempat lihat juga ya Bu, latar belakang tahun penulisan dari kitab-kitab yang tadi ditulis itu. Mika tahun 700-an, Yeremia tahun segitu juga, Yesaya mundur lagi, Mazmur lebih mundur lagi. Itu ada nubuat yang terus dinyatakan gitu. Dan itu kalau pekerjaan manusia buat apa ya? Nggak ada keuntungannya untuk orang-orang itu sendiri. Dan itu sih benang merahnya belum tentu nyambung kalau manusia yang bikin kan. Amin. Soalnya bedanya udah bukan 1-2 tahun, 1-2 bulan. Ini udah ratusan tahun. Kalau teman-teman mikir, oh mungkin Yeremia itu satu zaman, ternyata enggak. Bedanya lumayan gitu, sekian ratus tahun gitu. Jadi kalau ini pekerjaan manusia sih nggak mungkin. Hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa melintasi masa segitu jauh ya rentang waktu. Dan gak 1-2 kan ya teman-teman, tadi udah lihat dari yang kita bacain aja minimal udah 5. Tapi masih ada yang lain-lain lagi. Bahkan bukan hanya kelahirannya yang dinubuatkan, tapi
hal-hal yang terjadi dalam hidup Yesus Ya, juga udah kematian, dinubuatkan sampai kematiannya. penyaliban, itu Jadi semua banyak udah. banget yang dinubuatkan. Nah, jadi kalau masuk ke poin kedua nih, kita mau nekenin buat teman-teman supaya meyakini bahwa Mesias itu hanya satu, Iya. hanya Yesus Kristus gitu. Sudah datang gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang dinanti. Iya. Kalaupun ada yang mengaku-ngaku gitu, bukan Mesias itu. Iya, iya. Karena tadi juga kita sempat diskusi, kalau orang mengaku-ngaku sebagai Mesias gitu, ya dasarnya apa? Iya. Apa dia memenuhi nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan oleh para nabi di Perjanjian Lama misalnya gitu ya. Terus karakternya seperti apa? Tadi kan minimal namanya aja ada 4 gitu ya. Manusia mana bisa seperti itu gitu. Walaupun mungkin di zaman Yesus juga orang gak ada yang percaya dia Mesias ya. Karena kan dianggapnya juga aneh gitu. Tapi terbukti memang Yesus lah Mesias yang dijanjikan itu. Dan Yesus memang kan berusaha nutupin itu ya. Ya. Sebelum kebangkitan Jangan bilang-bilang. Yang bilang-bilang itu kan roh-roh yang masuk ke dalam orang-orang yang disembuhkan itu. Iya, iya. Anak Allah. Nggak anak tahan Allah, untuk gitu. nggak memuji gitu ya. Nah, kita akan bergeser lagi Iya. Pak, berarti ke poin ke-3. Oke. Oh ya, sebelum lanjut poin 3, mungkin harus di ini ya. Emang ada gitu yang ngaku-ngaku? Oh Mesias? iya. Iya. Kenapa kita ngomongin itu gitu jadinya? Iya, ada sebenarnya kalau nanti kita tulisin itunya, linknya di keterangan di YouTube, ada link ke kantor beritanya apa ya? ABC ya. News, kalau nggak salah. ABC dari Australia. Mereka bikin satu liputan tentang ada 3 orang di zaman sekarang yang ngaku bahwa mereka adalah Mesias gitu. Jadi nanti kalau sempat ditonton, dilihat gitu, bahwa beneran ada itu. Yang konyol yang di Inggris itu ya. Ada yang di Inggris. Terus jalan-jalan misalnya sini Nggak bilang punya bahwa pengikut gitu ya. bilang bahwa dia adalah Yesus, Mesaya gitu. Terus ada anak kecil nanya itu ya. Are you Jesus? Terus dia bilang iya gitu, tapi si anak kecilnya sambil ngeloyor gitu. No, you're not. Malah diketawain. Anak kecil gitu loh. Dan si ininya apa, tim liputannya juga terakhirnya tuh disorotnya Yesusnya tuh beneran homeless gitu, nggak ada tempat tinggal. Jadi di tempat apa kayak orang biasa nggak ada di luar negeri itu kan ada kayak homeless gitu ya. Jadi tempat yang dihuni oleh orang yang nggak punya tempat tinggal, bisa survive aja di situ gitu. Dan tetap mengaku Yesus ya. Aduh, ini orang sebetulnya gitu ya. Ngakunya dari mana ya? Padahal kan ini udah jelas itu. Ini Alkitab nih, kita baca nih. Nubuatan ada di sini. Nggak bisa kita bilang bahwa saya adalah Yesus berdasarkan kitab anu gitu. Enggak, ini dari Alkitab kok. Kita tahu Yesus Dan Kristus. pasti kan membawa pengajaran ya. Kalau misalkan ya ini ada beberapa yang ya ada sih Yesus ya emang saya mengaku sebagai Mesias dan membawa pengajaran juga, punya pengikut, ada juga di cerita itu di liputan itu. Tapi ya tetap sih memang aneh. Masa ngaku Yesus terus ada ditinggal di Taman Eden. Yang mewah gitu ya, mewah. Sedangkan lingkungan sekitarnya tuh susah bingit lah. Pokoknya itu udah nggak memenuhi lah karakter-karakter yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama gitu. Oke, iya. Jadi kita lanjut ke. Nah, poin ketiga ini tuh sebetulnya ke apa ya, penasarannya saya gitu untuk mempersiapkan pelajaran ini. Terus saya tanya sama Pak Arsendi gitu, Pak, kan katanya ini judul pelajarannya Raja Damai, membahas tentang Yesus gitu. Tapi kan di kitab Matius pasal 10 ayat 34 Yesus sendiri bilang gitu. Saya bacakan ya ayatnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 34. Ayat 34 tuh. Ayat 35-nya. Nih, ayat 35 sampai 36.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Iya, bukan raja damai ini mah dia ngerusuh. Tapi memang kan, tapi kalau kita ngelihat hanya di bagian itu gitu, kesannya kan memang Oh kita iya, tangkap, gitu ya. oh wah memang betul ini biang perpecahan dalam keluarga. Tapi teman-teman kalau misalnya kenapa sih Tuhan Yesus selain dinubuatkan itu, tapi juga sampai hari ini semua orang Kristen, Katolik, dan Kristen yang yang Koptik, ya, pokoknya semua kekristenan yang asalnya dari kekristenan bilang bahwa Yesus itu membawa damai ke dunia. Jadi apa yang dibawa? Nah, Pedang tadi itu apa berarti gitu kan? pedang tadi itu apa? Nah, kalau ingat pelajaran pengajaran Tuhan Yesus yang terkenal juga dan itu dipakai terus sampai sekarang, yang terkenal itu kan khotbah di bukit ya. Matius 5 ayat sebentar. Oke, di ayat 39 itu dibilang bahwa tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Enggak disuruh melawan, justru suruh kasih pipi. Loncat ke ayat 44 ya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Malah disuruh berdoa. Padahal kalau ingat perjanjian lama, hukum Taurat itu kan gitu ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa dibalas nyawa juga. Makanya kalau orang yang salah bunuh orang itu tanpa sengaja harus lari ke kota perlindungan itu. Itu juga ada konsekuensi, masih nggak hanya gitu. Selamat selesai di situ gitu. Selesai di situ terus bisa berjalan bebas gitu. Tapi yang jelas ada konsekuensi. Ini sekarang kok malah disuruh Mendoakan, mengasihi. berat sekali. Nah, yang menarik memang kalau kita ngelihat makanya kalau ngebaca Alkitab memang jangan loncat-loncat gitu ya katanya tuh. Saya bisa duduk loh, Pak. Oh iya sih. Tadi itu di Matius 10 itu, di Matius 10 ayat yang selanjutnya di ayat 37 misalnya dikatakan begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. 38 nih, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi konteks pembicaraan pemisahan itu bukan antara orang memang mau dipisahkan gitu aja. Tapi orang-orang yang mengikut Kristus itu kan orang yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Ada pemisahan, pasti itu nggak mungkin. Nggak mungkin enggak. Pasti ada pemisahan. Kayak kita dipisahkan dari dunia itu karena begitu juga. Nanti di pengadilan di hari akhir kan ada domba dan kambing. Kita nggak bisa, kita bukan aliran yang mengakui bahwa nggak ada penghakiman, nggak percaya, nggak ada neraka itu nggak ada, itu bukan. Kita mengakui ada neraka untuk hukuman kekal dan ada surga untuk yang percaya. Jadi secara singkat gitu ya teman-teman, maksudnya pemisahan itu dari kami baca firman Tuhan ini, bagaimana pada akhirnya memang kita harus memilih. Misalnya gitu ya, kita berada di lingkungan yang nggak percaya Tuhan, kita harus memilih apakah kita akan memelihara iman kita, memegang iman kita, atau terus bertahan di lingkungan yang tidak mendukung itu gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kayak gitu mulai besok saya pindah ke gunung yang nggak ada orang-orang nggak percaya di sekitar saya. Bukan juga, karena kan kita diutus jadi domba di tengah-tengah serigala, itu kan diutus tetap jadi garam dan terang juga ya. Jadi kita tetap punya misi untuk menjangkau mereka, tapi tidak jadi serupa dengan mereka. Jadi kalau bukan ekstrim ke sana atau ke sini gitu ya, tapi kita tetap menjalankan amanat agung tentang mengabarkan Injil sambil tetap menjaga
iman kita. Jangan sampai kita ikutan menjadi serupa dengan dunia gitu maksudnya. Iya. Sehingga kalau ini memang ekstrim ya, mungkin ini dalam satu keluarga ada kayak gitu, ada kondisi yang percaya dan nggak percaya, sehingga ya tetap akan terjadi pemisahan dan perpisahan itu pada akhirnya. Kalau dari pengalaman beberapa orang yang satu keluarga terus beda iman, tuh biasanya sih pemisahannya nggak yang secara ekstrim, jadi dibelah rumahnya gitu, bangun tembok gitu. Enggak sih, hanya kalau lagi ibadah dia nggak ikut, orang sekeluarganya pergi beribadah dia nggak ikut, dia pilih hari Minggu untuk ibadah gitu. Memang ada perasaan gak nyaman gitu, tapi itu dikuatkan karena pilihannya itu kemudian setelah dia memilih ada damai sejahtera itu. Jadi memang serasa aduh nggak nyaman ya, nggak bisa sama-sama, tapi Tuhan kasih damai sejahtera juga untuk orang-orang yang mau ngambil pilihan-pilihan itu. Tetap setia. Tetap setia. Mau pikul salib itu ya tadi disebutkan. Nah, kalau saya sih jadi kembali ke nasihat beberapa pelajaran lalu ya tentang menjalin hubungan dengan lawan jenis, mempersiapkan diri membentuk keluarga itu. Ya teman-teman pilihlah yang seiman lah pasti, supaya nggak ada pemisahan itu. Saya sih bersyukur tidak mengalami tadi ya, tapi Pak Arsendi pasti pernah mengalami hal itu dan nggak nyaman juga kan Pak? Yes. Iya. Dan kita hari Minggu kita pergi gitu, terus yang lain masih tidur. Ya. Karena kan hari Minggu hari libur. Iya. Bukan hari ke gereja. Jangan kalau sekarang rusuh gitu ya. Jam segini harus semua bangun gitu dengan teriak-teriak. alarm hidup ini. Nah jadi tapi dibalik kehebohan di hari Minggu misalnya atau jam doa atau apapun, tetap kita punya sukacita karena kita dalam satu keluarga beribadah kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman gitu soal pernyataan Tuhan Yesus ini. Jangan terus disalahartikan. Maksudnya tuh tadi juga jangan loncat-loncat tuh pemenggalannya jangan sampai situ doang gitu. Selesain minimal satu perikop ini kan, jadi nyambung nih apa yang mau dibilang oleh Tuhan Yesus. Kalau masih ada yang kurang ngerti juga, lihat ayat sebelumnya, lihat pasal sebelumnya, jadi banyak ini yang harus dilihat. Ya emang gitu maksudnya, tujuannya. Atau lebih singkat tanya. Ya udah sekolah. Nanti disuruh baca juga. Iya, begitulah pelajaran kita pada hari ini gitu ya. Tentang Raja Damai. Baiklah, kita untuk sekarang kita akhiri dulu pelajaran hari ini sampai sini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Terima kasih. Saya akan menutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan apa yang sudah kami pelajari bersama-sama pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semakin dikuatkan, kami semakin teguh memegang iman kami, karena kami bisa mempercayai Juru Selamat yang hidup, yang sudah lahir ke dunia untuk menggenapi rencana penebusan Allah Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh menjadi orang pilihan yang menerima anugerah ini. Dan kami berdoa untuk orang-orang lain yang masih mencari-cari jalan keselamatan, yang masih belum berani atau belum mau mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Biarlah kiranya Roh Kudus beranugerah atas diri mereka. Kami berdoa juga untuk murid-murid kami supaya mereka bisa terus menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang yang membawa berita sukacita dan mengenai Raja Damai ini. Untuk semua yang menyaksikan juga Tuhan berkati supaya lagi-lagi firman Tuhan yang membentuk kehidupan kami setiap saat sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat terus ya. Selamat beribadah juga.